Kelapa merupakan tanaman ekonomi yang memegang peranan penting dalam kegiatan sosial dan budaya di Asia Pasifik. 87% produksi kelapa dunia berasal dari daerah ini. Di Indonesia, luas perkebunan kelapa terdapat lebih dari 3 juta hektar, dan 98% merupakan kebun petani kecil dengan rata-rata produksinya saja sekitar 1,2 MT per hektar per tahun. Produksi kelapa yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh hama dan penyakit pada tanaman tersebut. Ada lebih dari 750 spesies hama yang menyerang kelapa di seluruh dunia. Di sini kami akan membahas 10 hama yang menyerang tanaman kelapa. Apa saja hama tersebut? Mari kita akan membahasnya satu persatu. Kumbang badak dalam bahasa daerah biasa dikenal dengan nama kuangul. Larva Oryctes rhinoceros ini ditemukan pada batang kelapa yang telah membusuk. Dengan ciri-ciri larva berwarna putih, memiliki 3 pasang kaki semu, dan bagian kepala berwarna coklat kemerah-merahan. Selain itu, tubuh larva terdapat bulu-bulu pendek berwarna putih. Serangan Oryctes dapat terlihat melalui kerusakan yang terlihat dalam bentuk potongan V pada daun. Terdapat lubang bekas garekan pada pangkal pelepah daun atau batang. Pelepah daun terlilit sehingga tidak beraturan, dan pelepah mudah mengering di antara daun-daun yang masih hijau. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah sanitasi, pemberian jamur Metarhizium anisoplia, menggunakan perangkap berferomon, dan menggunakan pestisida. Rhynchoporus ferrugineus atau sering disebut dengan kumbang sagu merupakan hama yang menyerang tanaman kelapa. Tingkat kerusakan akibat serangan hama ini dapat mencapai 100%, yang mengakibatkan kematian pada tanaman tersebut. Kumbang dewasa memiliki bentuk mulut yang panjang seperti belalai. Sementara pada stadia larva, ukuran kumbang ini berukuran seperti jari orang dewasa. Larva merupakan stadia yang merusak tanaman dengan cara membuat gerakan pada batang atau pucuk kelapa untuk mencari jaringan-jaringan muda yang banyak mengandung air. Pengendalian kumbang sagu yang dapat dilakukan di antaranya Oke, lihat nih. Ih, mantap. Gimana rasanya, Bang? Manis-manis ya. Manis-manis ya. Brontis palongisima adalah salah satu hama utama pada tanaman kelapa. Menyerang pada hampir semua tahap umur tanaman, terutama tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan. Serangan Brontis palongisima yang terjadi pada pohon kelapa yaitu memakan permukaan dalam atau mesofil janur kelapa yang belum membuka, sehingga menimbulkan bercak-bercak berwarna coklat memanjang dan menyatu, sehingga janur kelapa menjadi keriput. Setelah membuka, janur kelapa yang terserang tampak seperti terbakar. Pada serangan berat, anak daun tidak membuka sempurna, asimilasi daun terhambat,
buah mudah gugur dan dapat mematikan tanaman. Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pengendalian melalui kultur teknis, yaitu dilakukannya pemupukan, pengelolaan air, dan sanitasi kebun untuk menunjang pertumbuhan tanaman kelapa. Kemudian pengendalian secara hayati yaitu dengan memanfaatkan parasitoid pupa Tetrastichus brontispae dan cendawan entomopatogen yang merupakan musuh alami yang potensial dalam menekan populasi Brontispa longissima. Yang terakhir yaitu pengendalian secara kimiawi. Pestisida yang dapat digunakan antara lain spontan, diaplikasikan dengan cara injeksi batang dan infus akar pada tanaman terserang dengan dosis 10-15 cc per batang atau bisa menggunakan metabron. Rayap tebu atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sugarcane termite. Rayap ini berasal dari India dan Sri Lanka. Siklus hidup. Rayap memiliki siklus hidup yang 2 tahun untuk pekerja dan tentara, sedangkan untuk ratu memiliki usia sampai 10 tahun. Adapun tahapan kehidupan dari rayap ialah telur, nimpa, pekerja, tentara, dan nimpa reproduksi, dan ratu. Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh rayap tebu pada tanaman kelapa menyebabkan kerusakan pada bibit transplantasi, terutama pada tahap awal. Bibit layu, pangkal batang diplester dengan landasan pacu yang terbuat dari tanah dan ijuk. Pengendalian rayap tebu. Sanitasi dengan membersihkan areal perkebunan kelapa sebelum ditanam, terutama pada tanah. 2. Memusnahkan ataupun mengisolasi tanaman yang terserang rayap. 3. Menggunakan parasitoid seperti EPN atau entomopatogenik nematodes. 4. Menggunakan termitisida atau termitisida. Ulat mayang kelapa dengan nama latin Batracetra arenosella. Hama ini banyak ditemukan pada ketinggian 150-700 mdpl dan larva dari hama ini termasuk ke dalam stadium yang aktif merusak. Karena dalam waktu singkat, bunga jantan menjadi kehitaman, sedangkan pada bunga betina mengeluarkan getah dan akhirnya rontok. Siklus dari hama ini dimulai dari telur yang berwarna putih kekuningan dan berbentuk lonjong, kemudian setelah 4 hari akan menjadi larva. Panjang larva sekitar 0,8 cm, di ruas tubuhnya dilingkari oleh gelang-gelang berwarna hijau kecoklatan, kemudian menjadi pupa setelah 1-2 minggu. Setelah 10 hari, pupa akan menjadi imago. Imago berwarna merah coklat, pada sayap bagian depan terdapat bintik-bintik putih. Masa hidup imago ini sekitar 7 hari. Imago istirahat pada siang hari dan aktif pada sore dan malam hari. Pengendalian hama ini terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, pengendalian secara mekanis dengan melakukan pembersihan pada tanaman penutup tanah untuk mencegah peletakan telur, dan petani dapat melakukan monitoring sehingga dapat diketahui bila ada serangan, sehingga dapat segera dikenakan agar serangan tidak meluas, dan memasang perangkap hama karena ternyata imago ini tertarik dengan cahaya lampu. Kedua, pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alami hama ini, antara lain parasitoid telur, Trichogramma sp, Meteorus sp, Aphantalis sp, dan Celonus sp. Yang ketiga, pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida sebagai alternatif terakhir, tapi dengan dosis anjuran yang tidak membahayakan lingkungan. Cara aplikasi insektisida ini dengan memotong sebidang bunga yang baru membuka, kemudian bekas potongan tersebut diolesi insektisida tersebut. Kumbang kelapa dengan bahasa Latin Promecoteca cumingi merupakan salah satu hama yang merusak tanaman kelapa. Hama ini merusak daun kelapa sehingga jaringan akan mati, kemudian berubah warna menjadi coklat. Kumbang Promecoteca cumingi dapat hidup 8-15 minggu, di mana mampu menghasilkan telur lebih dari 120 butir. Kumbang biasanya makan daun muda dan meninggalkan bekas gigitan memanjang pada bagian bawah anak daun. Kumbang ini bergerak lambat dan terbang tidak jauh. Pada stadia larva, kumbang ini dapat hidup hingga 28 hari, sedangkan pada stadia pupa dapat berlangsung selama 12 hari. Pengendalian yang dapat dilakukan terhadap kumbang ini diantaranya memperbaiki teknik budidaya, melakukan sanitasi lahan, memanfaatkan musuh alami, dan menggunakan seks feromon.
Hama belalang pedang merupakan serangga polifag karena selain menyerang tanaman kelapa juga menyerang tanaman inang lainnya seperti tanaman pinang, enau, sagu, salak, pisang, jambu air, dan pandan. Dalam perkembangannya, hama belalang pedang mengalami metamorfosis bertingkat, terdiri dari 3 stadia, yaitu telur, nimfa, dan imago. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama Sexava sp ini dapat terlihat pada bagian daun kelapa yang tua terdapat bekas gigitan tidak beraturan, dan dapat juga menyerang daun-daun muda, kulit buah, dan bunga-bunganya. Pada serangan berat kelapa tinggal lidi saja, sehingga buahnya berguguran dan tanaman tidak dapat menghasilkan buah selama kurang lebih 2 tahun. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kultur teknis, pengendalian secara hayati, pemanfaatan tanaman sela, penggunaan insektisida, dan pengendalian secara mekanis. Artona satosanta merupakan salah satu OPT utama pada tanaman kelapa. Hama ini memiliki siklus hidup antara telur sampai menjadi kupu-kupu berlangsung selama 29 sampai 36 hari dengan metamorfosis sempurna. Gejala serangan larva Artona biasanya merusak daun kelapa tua, sedangkan larva yang baru menetas akan merusak daun dari permukaan bawah sehingga timbul bintik-bintik luka. Larva melukai daun hanya sampai batas lapisan epidermis atas sehingga lapisan yang ditinggalkan mudah kering dan selanjutnya dengan gejala berbentuk garis yang semakin lama semakin luas. Serangan yang berat menyebabkan helaian daun habis, bahkan dalam keadaan tertentu tinggal lidinya saja. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama pengendalian secara hayati. Salah satu parasitoid utama adalah Aphanteles artonae yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mencari inang walaupun populasi rendah. Parasitoid lain yang potensial adalah Besa remota. Kemudian pengendalian secara teknis yaitu dilakukannya pemotongan pelepah daun tua pada periode kepompong kemudian dibakar. Yang terakhir yaitu pengendalian secara kimiawi. Dianjurkan menggunakan insektisida sistemik apabila terdapat lebih dari 3 butir telur dan larva muda per anak daun yang diamati melalui pengeboran batang atau pemotongan akar. Berikutnya, tikus pohon kelapa dengan nama Latiratus tiomanicus. Tikus adalah hewan pengerat dan biasa dikenal sebagai hama tanaman pertanian. Dia juga berperan sebagai hama kosmopolit yang merusak buah kelapa sehingga bentuk buah kelapa itu tidak rata. Pada tanaman belum menghasilkan, tikus menyerang buah mentah dan apabila menyerang titik tumbuh dapat menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Selanjutnya, siklus tikus. Nah, tikus dewasa ini mampu beranak tiap 2 bulan sekali dengan jumlah anak mencapai 10 ekor tiap kali beranak. Tikus umur 1,5 bulan dapat menghasilkan anak 8-12 ekor dengan hasil kehamilan 21 hari. Setelah 3 minggu, anak tikus akan memisahkan diri dari induknya dan mencari makanannya sendiri. Pengendalian hama tikus ini terdiri dari beberapa cara, yaitu yang pertama, pengendalian secara kultur teknis, seperti pengaturan pola tanam, waktu tanam, jarak tanam, dan sanitasi. Pengendalian secara mekanis yaitu pengendalian dengan menggunakan alat perangkap, berburu, dan keropikan. Pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya, yaitu yang pertama, ular sawah atau Pithias coros dan burung hantu atau jenis Dioto alba. Pengendalian secara kimia merupakan alternatif terakhir yaitu menggunakan rodentisida kemosterolan sebagai bahan pemandu. Biasanya racun tikus dipasang di dekat setiap pohon kelapa. Bajing kelapa Calosciurus notatus. Bajing kelapa atau lebih dikenal dengan tupai kelapa. Secara umum, hewan ini banyak berada di Indonesia. Siklus hidup bajing kelapa aktif pada siang hari atau diurnal. Bajing ini dapat hidup dan berkembang biak di hutan monokultur. Sarang berbentuk bulat dan terletak di ujung batang yang tinggi. Berkembang biak sepanjang tahun dengan jumlah anak 1-4 tiap kelahiran. Bajing kelapa bersifat poligami.
di mana satu jantan dapat mengawini maksimal 4 betina. Lama waktu hidup sekitar 9 tahun 7 bulan. Bentuk kerusakan atau gejala kerusakan. Gejala serangan bajing kelapa. C. Notatus merupakan hama kebun yang cukup serius karena hama ini menurunkan produksi dengan cara melubangi dan memakan buah kelapa yang masih muda maupun yang tua. Gejala serangan hama bajing pada buah kelapa tampak terbentuknya lubang yang cukup lebar dan tidak teratur dekat dengan ujung buah. Pengendalian bajing kelapa. Adapun pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian hama terpadu. Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengendalian antara lain. 1. Sanitasi dengan melakukan perawatan kebun dengan membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang bajing kelapa. 2. Pemanfaatan musuh alami. 3. Pengendalian secara mekanis yaitu pengendalian dengan menggunakan alat perangkat berburu. 4. Pengendalian secara kimia merupakan alternatif terakhir yaitu menggunakan rodentisida. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan tetap jaga jarak. Mantap.